Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya, Nopasel Sagitarius. Kita akan mencari tips dan trik menanam selada yang baik buat kalian yang baru mulai berhidroponik. Nah, channel ini tepat sekali dibuat panduan kalian. Nah, oke, teman-teman, kita sudah sampai di tempat yang kita tuju buat cari tips dan trik selada. Tapi pada kesempatan ini kita akan dapat ilmu yang berbeda. Apa itu? Mari ikuti video selanjutnya. Di sini kita coba meracuni pikiran kalian di rumah, ya Om ya. Ayo berhidroponik. Oke teman-teman, kali ini kita bersama Om Badru. Saya panggilnya Om Badru aja ya. Iya, siap. Beliau salah satu petani hidroponik yang ada di desa mana ini Om? Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang. Nah, kalau kalian mau main kemari boleh, tapi yang jauh pengen ambil ilmunya, nah tonton video ini. Oke Om. Om kelihatannya tanam selada ini ya Om. Iya. Ini kebetulan ada pacoy, tapi kalau fokusnya sendiri ke selada ya Om ya? Iya, Ke selada. Nah, buat subscriber saya di rumah ini Om, bagi-bagi tips dan trik. Sebenarnya apa sih yang harus kita jaga kalau kita ingin berhidroponik selada gitu? Ataupun apa yang harus kita ketahui awal-awal kalau kita ingin sukses bertanam selada? Yang jelas trik atau yang harus kita jaga benar-benar itu adalah yang pertama modalnya adalah semangat itu sendiri. Semangat dan niat itu sendiri. Nah, ketika kita sudah mempunyai niat dan semangat yang tinggi tentang hidroponik, maka yang lain-lain itu akan ngikutin saja. Nah, yang pertama kalau buat tip buat penanaman selada ini, yang harus kita jaga itu adalah otomatis dari kadar ppm, ya, ppm. Nah, ppm itu sebenarnya tidak sulit teman-teman. Banyak orang yang beranggapan hidroponik itu ribet, susah karena harus kontrol ppm dan pph. Nah, tapi itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup teman-teman luangkan waktu pagi dan sore, dikontrol seperti itu saja. Pagi dan sore. Pagi dan sore ya. Berarti nggak menyita waktu ya Om? Tidak menyita waktu. Nah, itu kemudahan atau keuntungan dari sistem hidroponik itu sendiri. Jadi profesi apapun teman-teman, baik itu PNS, karyawan dan lain-lain, hidroponik itu tidak memakan waktu teman-teman. Cukup dikerjakan di waktu yang senggang. Untuk penyemaian sendiri bisa dilakukan di malam hari. Berarti saat ini Om lagi ngerjain berapa pekerjaan dengan ini Om? Nah, 2, 3? saya karyawan, terus punya sedikit usaha yang lain, tapi hidroponik masih tetap kita jalanin. Nah tuh buat teman-teman yang di rumah yang katanya nggak punya waktu tapi punya hobi. Kalau buat penjualan sayur hidroponik sendiri apakah harus mahal atau gimana Om? Kalau untuk harga sebenarnya kita mengikuti harga pasar di wilayah kita masing-masing. Nah, cuman kita tetap ada perbedaan antara sayur biasa dengan sayur hidroponik. Memang lebih mahal. Tapi secara profitability itu masih tetap kita menguntungkan. Kenapa? Karena kita punya hitungan. Setiap satu batang atau satu net pot itu modalnya itu termodal sekitar Rp500. Nah, ketika kita jual 1.000 saja sebenarnya sudah profit Rp500 ya, Rp500. Nah, Rp200 itu meliputi dari benih, nutrisi dan arus listrik itu sendiri. Jadi per batang itu kita mengeluarkan biaya operasional Rp500. Nah, kalau kita di wilayah kita bisa jual 2.000 itu lebih bagus lagi. Seperti kami di sini 2.000. Coba perincikan lagi Om, buat para pemula di rumah yang pengen berhidroponik tapi mereka nanti jualnya susah karena modalnya besar, jualnya harus mahal dan kalah bersaing dengan harga sayur konvensional. Nah, yang pertama adalah teman-teman ketika ingin berhidroponik itu selain daripada niat awal adalah untuk menyalurkan hobi. Yang kedua buat memenuhi kebutuhan dapur itu sendiri agar kita lebih sehat. Nah, kalau buat yang benar-benar ingin berbisnis atau berwira swasta di hidroponik, satu yang harus teman-teman perhatikan adalah
market di wilayah itu sendiri. Nah, kita baca market di kita itu, kebutuhan mereka itu apa, sayur apa. Nah, kalau mereka membutuhkan selada, kita survei berapa harganya, seperti apa pemasarannya. Ketika sudah kita ketahui itu, baru kita bisa menentukan sayur apa yang cocok untuk hidroponik. Nah, kalau untuk hitungan biaya, semua sayur saya rasa masih tetap cocok untuk hitung-hitungannya. Rata-rata saya pernah menghitung itu kisaran 500 sampai 600 rupiah modal per batang. Dan itu perincian dan perhitungan dari Om Badruk. Modalnya per net pot cuma 500 rupiah. Kalau kalian mau jual 2000, kalikan sendiri keuntungannya. Jadi jangan bilang hidroponik itu mahal. Memang mahal ya Om, Ya, di benar. instalasi awal. Tapi itu terhitung investasi ya Om ya. Ya. Nah, Jadi hitung-hitungannya gini teman-teman. Buat ngebangkitin teman-teman yang pengen berhidroponik. Jadi saya kasih contoh perhitungan sangat sederhana sekali. Satu pipa ini pasaran di toko-toko itu 80 sampai 85 ribu rupiah, ya, 85 rupiah. Tambah tutup-tutup, tambah yang lain-lain, 100 ribu rupiah. Satu pipa ini kisaran 25 sampai 26 lubang. Nah, anggaplah harga net mode itu 1000, berarti termodal 26.000 tambah si pipa tadi 100.000. Anggap kita semua habis modal itu 130.000 per pipa. Per pipa. Nah, per pipa 130.000. Sementara hasil dari satu pipa itu satu kali panen minimal. Kalau kita jual 2000 kalilah 26 atau 25. 2000 kali 25 saja sudah 50.000. 50.000 artinya 3 kali panen kembali modal. udah kembali modal. Nah, modal di awal sangat besar teman-teman. Tapi setelah itu kita tidak terlalu banyak modal lagi, hanya mengeluarkan modal setiap putaran itu 500 rupiah. Jadi panen yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya itu sudah merupakan profitability kita. Nah, sementara jangka atau umur si pipa itu sendiri boleh ditanya kepada toko-toko bangunan itu di atas 5 tahun teman-teman. Cukup profitability dibandingin dengan konvensional yang harus kerja tiap hari, ngeluarin biaya setiap kita mau memulai bertanam lagi. Oke, ini di sini kita coba meracuni pikiran kalian di rumah, ya Om ya. Ayo berhidroponik, tapi intinya kita berhidroponik membuat pertahanan pangan di daerah masing-masing, khususnya di rumah masing-masing, ya Om ya. Karena Benar sekali. hidroponik itu sangat mudah dan murah. Om setuju nggak? Sangat setuju sekali. Dan saya pernah bersama teman ngelakuin riset kebutuhan sayur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan terbaca di grafik itu atau di survei itu sendiri adalah sayur hidroponik di angka ke 80%, sayur biasa 20%. Kebutuhan masyarakat itu sendiri. Saya udah ngadain Masih survei. terbuka peluang lebar buat Masih lebar sangat. pasar sayur hidroponik. Karena lebih sehat kan dibandingin dengan. Nah, kalau hidroponik itu teman-teman, ketika kita petik seperti ini itu bisa kita langsung nikmati. Paling resikonya adalah debu. Itu saja. Tapi tanpa pestisida Tanpa ya. pestisida. Dibandingin dengan sayur lain yang tidak bisa langsung kita konsumsi. Yang ingin tahu dari hidroponik bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin nanti akan saya cari petaninya dan kita kupas langsung apa kendala-kendala yang dihadapi petani hidroponik. Ini Om, satu pertanyaan. Di sini Om buat instalasi 2 tingkat. Nah, itu apa kelebihan dan apa kekurangannya dan gimana caranya supaya dia dapat tumbuh sempurna? Kenapa saya gunakan rak bertingkat gini? Yang pertama itu adalah efisiensi biaya agar lebih hemat. Kenapa? Karena tidak, untuk greenhouse-nya tidak terlalu lebar, ya, tidak memakai UV lagi, tidak memakai baja jaringan lagi. Nah, cuman salah satu kekurangannya adalah yang di bawah itu akan kekurangan sinar matahari. Tapi kita masih bisa mengakali atau mensiasati agar rak bawah dan rak atas itu sempurna. Caranya adalah setiap seminggu sekali kita cukup rollingkan yang atas ke bawah, lebih bagus lagi 3 hari sekali. Jadi akan ada keseimbangan antara rak atas dan rak bawah untuk pertumbuhannya itu sendiri. Jadi supaya lebih hemat biaya, saya bikin 2 rak. Cuman sisi kekurangannya adalah
akan ada ketidaksempurnaan, tapi masih bisa kita akali seperti tadi. Iya. Oke. Om pakai sistem apa? NFT, DFT? Nah, ini saya sebenarnya pengen sih belajar yang sistem-sistem lain, tapi saya fokus di DFT. DFT, Om. Nah, kenapa saya pakai DFT? Karena maklum kita daerah-daerah agak pedesaan, mati lampu itu sering. Nah, antisipasi agar tidak terjadi kegagalan pada musim mati lampu. Apalagi kalau pas perbaikan sistem, kadang sampai 4 jam, 5 jam mati. Itu salah satu alasan saya kenapa pakai DFT. Oke, Om. Terima kasih Om ilmunya. Buat teman-teman di rumah, bisa juga bertanya di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas, bisa nanti Om bisa bantu jawab ya Om di kolom komentar ya Om ya. Siap. Kalau Om sendiri channel YouTube-nya? Saya sih baru pemula atau baru belajar di YouTube. Badrudin AJB. Mungkin para subscriber yang ingin sub, dipersilakan di channel Badrudin AJB. Nah, nanti saya tag ya Om di channel saya, boleh kan? Siap. Oke, terima kasih Om. Nah, segitu dulu teman-teman. Buat kalian petani hidroponik yang pengen mencoba, bisa kalian ambil ilmunya. Dan apa yang kalian ingin tahu dari hidroponik, bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin nanti akan saya cari petaninya dan kita kupas langsung apa kendala-kendala yang dihadapi petani hidroponik. Terima kasih teman-teman.